Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher dengan NIM 2103 0150 1141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan jenis industri. Untuk mengefisienkan waktu, kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan industri dari tahun ke tahun yang mengalami perubahan. Pada saat ini, perubahan industri sudah masuk pada tahap keempat atau lebih dikenal dengan sebutan 4.0. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom yang berasal dari Jerman. Revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap industri di dunia, terkhusus industri olahraga. Revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, dan gaya hidup. Dan yang ketiga, terdapat 3 bagian revolusi industri. Itu yang pertama, ditemukannya mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan. Dan yang kedua, revolusi pembangkit listrik dan motor pembakaran. Dan yang ketiga, industri penggunaan elektronik dan teknologi informasi. Selanjutnya, pengertian industri terbagi menjadi 2, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, di mana industri adalah sebuah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, baik bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi sebuah nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Dan yang kedua, menurut Badan Pusat Statistika, industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang berjalan dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan suatu barang atau jasa. Selanjutnya, jenis-jenis industri. Pada bagian jenis industri ini berdasarkan bahan baku terbagi menjadi 2, yaitu industri ekstraktif dan industri non-ekstraktif. Industri ekstraktif bahan bakunya berasal dari alam seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Dan non-ekstraktif yang diambil selain dari alam sekitar atau industri lainnya. Selanjutnya, jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja terbagi menjadi 4 bagian: industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang atau menengah, dan industri besar. Dalam sebuah industri rumah tangga, jumlah tenaga kerjanya cukup kecil, antara 1 sampai 4 orang. Industri kecil, jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Dan yang ketiga, industri sedang atau menengah dengan jumlah anggota karyawan 20 sampai 99 orang. Dan yang keempat, industri besar, industri dengan jumlah karyawan antara 100 atau lebih. Selanjutnya yaitu jenis industri berdasarkan klasifikasi dari Departemen Perindustrian, di mana juga terbagi menjadi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, aneka industri, dan industri kecil. Dan inilah adalah 4 bagian yang berdasarkan klasifikasi dari Departemen Perindustrian. Yang kedua,
jenis industri berdasarkan bahan mentah, yaitu terbagi menjadi dua, industri agraris dan industri non-agraris. Contoh dari industri agraris ini berupa minyak, minyak goreng, teh, gula, dan kopi. Industri agraris ini banyak dijumpai di kalangan industri yang proses pengolahannya itu masih menggunakan tenaga kerja manusia. Sedangkan industri non agraris ini contohnya seperti industri bersih, baja, dan semen. Tentunya dalam proses pengolahannya itu membutuhkan tenaga mesin. Selanjutnya, jenis industri berdasarkan proses sebuah produksi, di mana berdasarkan proses produksi ini terbagi dalam dua bagian, yaitu industri hulu dan industri hilir. Industri hulu ini adalah industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Contohnya yaitu industri kayu olahan, plat seng, lembaran karet, dan baja ringan, baja batangan. Sedangkan selanjutnya industri hilir adalah industri yang mengelola barang setengah jadi menjadi sebuah barang jadi. Kan industri hulu mengelola barang setengah jadi, sedangkan industri hilir yang melanjutkan menjadi sebuah barang jadi. Contohnya industri garmen, sepatu, dan kendaraan. Selanjutnya, jenis industri berdasarkan hasil produksi, yaitu yang pertama industri berat dan yang kedua industri ringan. Contoh dari hasil industri berat ini contohnya seperti alat berat, mesin, dan alat transportasi. Dan yang kedua industri ringan contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Selanjutnya, jenis industri berdasarkan modal, yaitu yang pertama industri padat modal dan industri padat karya. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dalam jumlah modal yang cukup besar untuk kegiatan operation maupun pembangunannya. Sedangkan selanjutnya yaitu industri padat karya lebih menekankan titik berat pada jumlah besar tenaga kerja. Selanjutnya jenis industri berdasarkan produktivitasnya. Pada bagian jenis industri berdasarkan produktivitasnya ini terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu industri primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Industri primer dikelompokkan kembali menjadi dalam dua bagian, yaitu ekstraktif dan genetik. Yang kedua, industri sekunder atau industri yang bahan mentahnya diolah. Yang ketiga, industri tersier adalah industri yang produk atau barang dan jasanya atau barangnya berupa dalam bentuk layanan jasa.
Dan yang keempat, industri kuarter adalah industri yang melibatkan industri riset dan pengembangan. Selanjutnya, industri olahraga. Olahraga tidak hanya menjadi sebuah bisnis besar, namun olahraga adalah salah satu industri tercepat bertumbuh kembangnya karena berhubungan dengan aspek ekonomi, media, pakaian, makanan, dan periklanan. Olahraga ada di mana-mana, dibarengi suatu bunyi dering mesin kasir uang yang tak putus-putusnya. Kita masuk dalam ciri-ciri industri olahraga. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perhatian terus-menerus pada bisnis. Yang kedua, merupakan bagian atau cabang bisnis. Yang ketiga, suatu yang mempekerjakan banyak orang. Yang keempat, kegiatan yang nyata dari sebuah perdagangan. Jadi ciri-ciri industri olahraga itu, yang pertama, perhatian sebuah pengelola industri olahraga pastinya akan memperhatikan secara terus-menerus alur bisnis olahraga pada bidang olahraga. Yang kedua, memiliki bagian atau cabang sebuah bisnis. Yang ketiga, tentunya melibatkan banyak orang dalam industri olahraga tersebut. Dan yang keempat, kegiatan yang dilakukan secara nyata dari perdagangan industri olahraga. Selanjutnya, segmen industri olahraga terbagi menjadi 3. Yang pertama, sport performance atau penampilan olahraga. Pada segmen ini sangat bermacam-macam produk yang dihasilkan, seperti olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, olahraga profesional, dan taman olahraga kota. Dan yang kedua, sport production atau produksi olahraga. Segmen industri olahraga ini contoh yang dapat dilihat seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga, kolam renang, serta perlengkapan olahraga lainnya. Dan yang ketiga, sport promotion atau promosi olahraga. Segmen ini dapat berupa barang dagangan seperti kaos atau baju yang berlogo, media cetak, dan elektronika. Selanjutnya, menurut Priyonoadi 2012, pengembangan olahraga, budaya olahraga merupakan landasan utama dalam pembangunan olahraga nasional, persaingan olahraga regional, internasional, prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Dan ketiga, menurut manajemen olahraga nasional, pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis. Yang keempat, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset iptek, sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, swasta. Kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan. Dan yang keenam, peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan, beberapa di antara memiliki klub-klub olahraga sendiri. Dan yang terakhir, menurut
Mulyaningsih 2011. Pertama, masalah permodalan. Masalah modal para pengusaha dalam menjalankan usahanya belum mengenal memanfaatkan lembaga perbankan, lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Yang ketiga, keterbatasan pemanfaatan dan penguasaan teknologi. Yang keempat, masalah strategi pemasaran produk merupakan salah satu kendala besar bagi industri olahraga kecil yang untuk masuk dalam pasar bebas. 5. Lemah dalam jaringan usaha dan kerjasama usaha. Yang keenam, kelemahan dalam mentalitas usaha dan kewirausahaan. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan tentang pengertian dan jenis industri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.